Oke, jadi pada video ini pun keluar masih banyak banget orang Indonesia yang percaya bahwa Mario Shiraji mendapatkan motor yang nggak cukup kuat di musim 2022 ini. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena ya memang ini yang terjadi di kolom komentar ya mungkin bisa kita katakan di Instagram ataupun di YouTube itu orang-orang Indonesia netizen itu mempercayai bahwa Mario Shiraji mendapatkan motor yang tidak cukup kuat untuk bisa bersaing di Moto3 World Championship 2022. Dan ini buat gue juga cukup, miris ya ketika memang hanya berprasangka dan tanpa melihat data jadinya memang akan timbul pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi gue nggak menyalahkan juga, tapi kita harus coba, mengedukasi lagi bahwa apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang mungkin bisa, menjadi pencerahan buat kita semua. Oke, di video kali ini gue pengen coba kasih lihat lagi nih data-data dan coba kita compare dengan para pembalap-pembalap lain lintas kelas, mau itu di MotoGP ataupun di Moto3. Jadi buat kita sama-sama ngelihat bahwa, memang mungkin ya ini Mario Sordi masih pasca cedera, jadi memang dia belum bisa cukup konsisten dan belum bisa cetak race pace yang stabil hingga dia bisa merangsek di posisi 15 besar. Jadi ya coba, lu pada tonton video ini sampai selesai dan coba kita sama-sama belajar lagi dan kita coba bongkar, coba kita lihat apakah memang seperti itu ataupun mungkin seperti apa. Oke. Iya, kalau kita lihat race pace Mario Surajī seperti ini. Dia cetak 2 menit 06, 2 menit 07, 2 menit 08, dan juga ada yang 2 menit 09 bahkan ya. Jadi nggak stabil, di setiap lap by lap itu tidak stabil. Ini yang terlihat di data ini, analisis datanya, dan ya kita bisa memaklumi karena memang Mario Shiraji masih pasca cedera. Jadi kakinya waktu itu pahanya itu sempat patah ketika latihan dirt track bersama Takaki Nakagami. Jadi memang dia nggak bakal bisa optimal kalau kondisinya belum 100% fit. Itu yang coba kita ambil garis besar dari sosok Mario Shiraji. Bagaimana kalau kita compare dengan sosok yang juga start dari posisi belakang gara-gara dia kena masalah penalti seperti Denis Foggia dan tapi dia bisa finish di posisi ketujuh. Kalau kita lihat Mario Surajī berkutat hanya di posisi dasar dan akhirnya finish di posisi 19 karena pun itu ada pembalap yang tidak finish dan juga ada yang crash. Kalau Denis Foggia terus naik 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 kalau kita nonton pas race-nya. Oke, kita lihat data dari Denis Foggia yang sama-sama menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Nah, ini data lap by lap dari Denis Foggia. Kita lihat catatan waktunya ngeri ya. Lu pada lihat deh. Dia cetak 2 menit 06, 2 menit 07, 2 menit 05 di lap kelima, terus 2 menit 06, 2 menit 05, 2 menit 06. Jadi dia berkutat antara 2 menit 06 detik sampai 2 menit 05 detik. Wajar kalau dia bisa overtake satu persatu pembalap di depan dia dan dia akhirnya mampu finish di posisi ketujuh menggunakan Honda NSF 250 RW. Ya kita nggak bisa memungkiri bahwa Denis Foggia juga sebelumnya habis cedera ketika habis tes Heres, tapi mungkin cederanya tidak terlalu berat dan dia juga cukup kaya pengalaman di kelas Moto3 World Championship. Tahun kemarin dia juga runner up di kelas Moto3 ini. Jadi wajar jika dia mampu nge-push motornya hingga stabil banget di antara 2 menit 06 detik hingga 2 menit 05 detik. Dia udah kaya pengalaman. Itu yang kita ambil dari sosok Denis Foggia. Sedangkan bagi sosok Mario Surajī, ya tadi seperti itu. Dia baru tahun ini jadi rookie, jadi pendatang baru di kelas Moto3 dan akhirnya dia harus beradaptasi juga, apalagi juga dia habis pasca cedera, jadi dia belum tidak maksimal banget dan pastinya dia masih mencari balance dari motornya itu sendiri untuk bisa berkutat, bersaing, mengovertake lawan-lawannya di depan dan juga dia harus menemukan ritme bagaimana sih kelas Moto3 World Championship ini bisa dia jalanin gitu kan dengan total 18 lap. Yang jelas itu yang harus kita lihat. Jadi kita jangan berpikiran bahwa Mario dapat motor yang jelek tuh, timnya jelek tuh, dia nggak dapat spek bagus gini 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 gini. Oke, kita akan lihat itu nanti di akhir musim jika memang kita baca data ini lap by lap setiap race-nya Mario Shiraji. Jadi kita akan lihat, oh ketika Mario Shiraji misalnya dia bisa cetak lap pertama sampai lap terakhir itu konsisten seperti 2 menit 05 konsisten terus, tapi dia hanya bisa finish di posisi 20. Nah, itu bakal kita sanakan bahwa arah Mario Surajī mendapatkan motor yang cukup buruk di musim ini. Karena apa? Karena dia sudah konsisten cetak 2 menit 05 aja, tapi dia nggak bisa nge-push lebih dari itu, 2 menit 04 kayak, 2 menit 03 kayak misalnya gitu kan. Jadi di situ yang harus kita lihat. Oke, ini baru race pertama, tapi kita lihat hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau kita lintas kelas? Kita naik ke kelas MotoGP, bagaimana? Kalau kalian setuju coba tungguin video ini sampai selesai.
Nah, kalau ini catatan waktu dari Luca Marini, pembalap Italia di tim Monive R46 Racing Team, yaitu timnya Valentino Rossi, dan dia juga adik tiri dari Valentino Rossi. Dia finish di posisi ke-13, dan kalau kita lihat catatan waktunya itu lap by lap itu sangat tidak stabil. Dia kadang-kadang cetak 1 menit 55 detik, kadang-kadang 1 menit 56 detik, dan juga ada juga yang 155 ya, 155. Jadi memang nggak stabil, jadi setiap lapnya tuh nggak stabil dan lebih konsisten dia dicetak 1 menit 56 detik. Ya akhirnya dia hanya bisa finish di posisi 13. Dan ini sebenarnya jadi catatan kita juga bahwa ketika pembalap MotoGP itu dia tidak bisa cetak 154, karena kita udah tahu kan di konten sebelumnya bahwa Enea Bastianini ini bisa juara di kelas MotoGP untuk sirkuit Lusail Qatar kemarin, itu karena dia mampu konsisten 1 menit 54 detik dari lap 2 sampai lap 17, dan itu buat saya sangat-sangat amazing, dan itu sangat-sangat dia mampu lakukan itu dengan motor yang sebenarnya banyak di ini kan, apa, dilihat orang bahwa motornya tidak terlalu terupdate atau bukan motor factory, di tim factory, tapi dia mampu buktikan bahwa dia cukup kuat untuk bisa jadi juara. Kita lihat Luca Marini padahal motornya cukup update, dia motor GP22 ya, Ducati Desmosedici GP22. Jadi istilahnya motor Ducati yang terbaru, dan tapi memang dia tidak mampu mencetak lap time yang cukup stabil, akhirnya ya begini, hanya bisa finish di posisi 13. Oke, ini dia catatan waktu dari Pol Espargaro. Kalau kalian mau lihat, ini dia cetak cukup konsisten juga antara 1 menit 55 sampai 1 menit 54 detik. Dan ada mungkin satu kali dia cetak 1 menit 56 detik ketika lap 19, mungkin yang dia sedikit agak melebar itu ya. Nah, kalau kita lihat catatan ini, pantas dia juara di posisi 3, podium 3 pada di sirkuit Losail Qatar kemarin itu ya karena begini, dia konsisten cetak waktu yang seperti ini, 1 menit 54, 54, 54, 1 menit 55. Jadi ya ketika sudah masuk ke ajang Grand Prix itu memang seperti ini, pembalap itu harus konsisten cetak lapnya, race pace-nya harus konsisten, jadi jangan naik turun, nanti ketika lap sekian dia bisa bagus cetak 1 menit 53 misalnya, tapi di gitu lap berikutnya dia 1 menit 57, ya otomatis itu percuma, 1 menit 53-nya itu nggak ada artinya kalau udah ketika race. Tapi ketika mungkin kualifikasi ya sangat berguna karena bisa menentukan posisi dia start dari posisi berapa. Namun kalau ketika race itu harus benar-benar bisa konsisten. Itu yang disebut namanya race pace, yang sedikit ya gua ketahuin sih. Nah, jadi hari ini konten kali ini seperti ini. Jadi buat kita sama-sama belajar lagi bahwa ketika masuk ke ajang yang internasional Grand Prix apalagi ya, itu pembalap harus konsisten cetak lap time yang benar-benar konsisten. Jadi itu memang susah. Coba aja kalau lu pada cuma main game, dan itu bakal susah banget ketika lap 1, lap 2, lap 3, lap 4, 5, 6 sampai seterusnya lu pada cetak sampai bisa konsisten 1 menit 54, 54, 54, 54, itu susah banget. Itu benar-benar harus presisi banget untuk bisa dapetin lap time seperti itu. Oke lah, konten kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Bye bye.